Hai kawan, ketemu lagi di channel kesayangan kita bersama. Video kali ini akan membahas tentang 5 tahap perkembangan psikoseksual Freud. Teori Freud tentang perkembangan psikoseksual mengklaim bahwa saat kita tumbuh dewasa, kita melewati 5 fase kritis. Dorongan seks kita yang Freud sebut sebagai libido berfokus pada zona sensitif sensual yang berbeda pada setiap fase. Fase-fase tersebut disebut oral, anal, falus, laten, dan genital. Jika kita mengalami hal traumatis selama fase ini, kita mungkin mengembangkan fiksasi di kemudian hari seperti neurosis, ketergantungan, kecanduan, atau bahkan depresi. Fase oral usia 0 sampai 1 tahun. Pada tahun pertama kehidupan kita, kita memahami dunia melalui indera oral kita. Kenikmatan utama kita berasal dari mengisap payudara ibu kita atau botol. Konflik yang terjadi saat ini adalah penyapihan dari pengasuh utama kita. Hans disapih dari payudara ibunya tanpa trauma. Ibu Ernst berhenti menyusuinya dalam waktu 4 bulan setelah kelahiran. Itu terlalu dini. Ida sering ditinggal menangis sendirian saat dia lapar. Hans menjadi orang dewasa yang sangat mandiri. Sedangkan Ernst menderita trauma dan mengembangkan fiksasi oral. Dia mencoba untuk mengimbanginya dengan selalu mengunyah permen karet. Ida menghabiskan seluruh hidupnya mencari rangsangan oral yang tidak didapatkannya saat masih bayi. Dan karena itu dia mengembangkan kepribadian yang manipulatif dan adiktif. Fase anal usia 1 hingga 3 tahun. Fokus utama libido kita pada usia ini adalah kontrol kandung kemih dan kegiatan buang air besar. Kita harus belajar bagaimana menggunakan toilet. Orang tua Hans memuji usahanya untuk menggunakan toilet dan mendorongnya untuk belajar dengan kecepatannya sendiri. Orang tua Ernst memaksakan latihan toilet padanya terlalu dini dan menghukumnya karena kesalahan. Sedangkan orang tua Ida sepenuhnya mengabaikan semua upaya pelatihan toilet. Maka Hans mengembangkan kepribadian yang kompeten dan hubungan yang baik serta seimbang dengan otoritas. Ernst mengembangkan kepribadian anal retentif. Dia menjadi orang dewasa yang terlalu mengontrol dan pelit. Dia juga jijik pada tubuhnya sendiri dan kecenderungan untuk mematuhi otoritas. Sedangkan Ida mengembangkan kepribadian anal ekspulsif. Dia menjadi berantakan, tidak teratur, tidak mempedulikan perasaan orang lain, dan memberontak terhadap otoritas. Fase falus. Fase falus dicapai sejak usia 3 sampai 6 tahun. Libido kita sekarang beralih ke alat kelamin. Saat kita menemukan perbedaan antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki, konflik anak laki-laki dalam fase ini terjadi sebagai persaingan dengan ayah mereka, juga disebut kompleks Oedipus. Ernst dan Hans ingin memiliki ibu mereka dan berfantasi tentang menyingkirkan ayah mereka. Tapi mereka tahu bahwa ayah mereka lebih kuat dan mereka takut dihukum karena keinginan mereka. Freud menyebut ini kecemasan pengebirian. Ida mengalami iri terhadap penis. Dia percaya bahwa penis adalah kunci kekuatan dan dominasi. Dia juga menginginkannya.
Ayah Hans sangat hadir selama fase ini. Di kemudian hari, Hans menyelesaikan konflik ini dengan mengasosiasikan dirinya secara kuat dengan ayahnya. Dia belajar mengambil peran laki-laki. Sebagai orang dewasa, ia menghormati kedua jenis kelamin. Ernst, yang ayahnya tidak hadir selama fase itu, gagal mengembangkan rasa kelaki-lakiannya yang kuat. Dia memiliki fiksasi ibu dan tidak yakin tentang seksualitasnya. Dia cenderung agresif terhadap wanita dan terus-menerus perlu bersaing dengan pria lain. Sedangkan Ida, seperti semua wanita, tetap merasa iri terhadap penis seumur hidupnya, yang dalam kasusnya menyebabkan rasa rendah diri terhadap pria. Fase laten, usia 7 sampai 13 tahun. Pada fase laten ini, libido kita ditekan karena energi seksual kita disublimasikan untuk mengembangkan keterampilan hidup. Superego kita menguat dan kita sangat mengasosiasikan diri kita dengan nilai-nilai sosial, pahlawan sesama jenis, dan teman. Hans mengikuti banyak hobi. Ernst suka belajar di sekolah, sedangkan Ida punya banyak teman perempuan yang baru. Tidak ada konflik nyata dalam fase ini. Ketiganya mendapat manfaat selama sisa hidup mereka dari keterampilan yang mereka kembangkan selama fase laten. Fase genital, pubertas hingga kematian. Begitu kita mencapai pubertas, libido kita mulai aktif kembali dan kita mengembangkan minat pada pasangan seksual. Hans, Ida, dan Ernst menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan hasrat seksual ID dan kebutuhan superego untuk mematuhi norma-norma sosial. Perkembangan ego yang kuat membantu menemukan kompromi di antara keduanya. Hans, yang telah mengalami masa kecil tanpa banyak trauma, berhasil membangun ego yang kuat. Dia disiplin di tempat kerja, memiliki hubungan penuh kasih dan kehidupan seks yang terpenuhi. Ego Ernst lebih lemah dari superegonya. Dia mematuhi norma dan otoritas, dan sebagai dampaknya, dia menekan keinginannya yang mengarah pada perkembangan sifat menyimpang. Ida memiliki ego dan superego yang masih lemah. Kebutuhan seksualnya lebih penting daripada norma sosial atau perasaan orang lain. Dia egois dan tidak merasa bersalah karena melanggar hukum dan menyakiti orang lain. Untuk memahami teori ini, kita perlu melihatnya dalam konteks kayak Freud yang terkenal tentang alam bawah sadar. Dengan mengakui bahwa kita memiliki alam bawah sadar, Freud juga menyiratkan bahwa tanpa kita sadari, kita menyimpan kenangan awal masa kecil dan pengalaman lainnya. Pengalaman masa lalu ini kemudian secara tidak sadar mempengaruhi perilaku kita setiap hari. Freud mengklaim bahwa pikiran kita beroperasi dalam 3 bidang yang dapat kita bayangkan sebagai kapal selam. Tingkat bawah sadar mengoperasikan ID, tingkat prasadar mengoperasikan superego, tingkat sadar dan prasadar mengoperasikan ego kita. Anak kecil didorong oleh ID dan menuntut kepuasan dengan segera. Pada sekitar usia 7 tahun, kita mulai mengembangkan superego dan ingin menjadi warga negara yang bermoral baik dan menyenangkan orang lain. Ego terbentuk di masa remaja untuk menyeimbangkan dua kekuatan. Sigmund Shlomo Freud adalah seorang ahli saraf Austria dan pendiri psikoanalisis. Freud berteori bahwa alam bawah sadar akan mengingat dan menyimpan semua pengalaman kita. Kemudian mereka muncul dari waktu ke waktu melalui mimpi dan pikiran asosiatif. Dengan mengungkapkan kenangan dan keinginan traumatis melalui percakapan, kita dapat membebaskan diri dari neurosis kita dan menjalani kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Freud juga menyarankan agar kita tidak berusaha menghilangkan masalah kompleks kita, tapi
untuk lebih menyesuaikan diri dengan mereka, karena merekalah yang sejatinya mengarahkan perilaku kita di dunia. Apa pendapat Anda tentang teori ini dan praktik psikoanalisis? Apakah ada kebenaran di dalamnya? Apakah kita memiliki alam bawah sadar? Jika demikian, apakah ini benar-benar menyimpan semua pengalaman masa kecil kita dan mempengaruhi perilaku kita sebagai orang dewasa? Silakan ungkapkan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ya. Jika video ini sangat bermanfaat bagi Anda dan orang-orang kesayangan Anda, silakan like, share, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.